Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita dapat bertemu lagi ya. Insyaallah dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar bab baru lagi. Di sini kita akan belajar tentang passive voice. Jadi jangan ada yang mengantuk. Perhatikan videonya sampai akhir ya. Oke, kita awali dengan sama-sama membacakan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pay attention. Oke, materi yang selanjutnya itu tentang passive voice. Atau kalau di kalau di bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia ya, kalimat aktif itu saya menendang bola. Nah, sedangkan di kalimat pasif itu dibalikan saja, bola ditendang oleh saya. Nah, itu kita akan belajar tentang itu ya. Oke, kalau di bahasa Inggris itu namanya passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Nah, kayak tadi, saya itu kan subjek ya, saya menendang bola, nah itu aktif. Nah, passive voice-nya, bola ditendang oleh saya. Jadi sayanya jadi di belakang, bolanya jadi pindah ke depan di dalam kalimat. Jadi tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi ya. Itu pengertian dari passive voice-nya. Oke, perhatikan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh. Oke, check it out. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang apa perbedaan dari active voice dan passive voice. Jadi kalau aktif itu contohnya, my parents plant some flowers. Jadi orang tua saya menanam beberapa bunga-bunga. Nah, ini aktif. Kayak tadi, saya menendang bola, orang tua saya menanam beberapa bunga. Nah, pasifnya, jadi bunganya dipindahin ke depan. Some flowers are planted by my parents. Jadi beberapa bunga ditanam. Kalau tadi menanam aktifnya, kalau pasif jadi ditanam by my parents, oleh orang tua saya. Nah, ini are di sini itu menunjukkan terhadap jumlah benda. Kenapa pakai are? Kemarin kita sudah pernah membahas ya. Kalau banyak itu pakai are. Ini kan flowers, jadi ada s gitu ya. Itu banyak. Kalau flowernya satu misalnya, plant a flower, flowernya satu berarti pakai is ya. Nah, ini contoh dari aktif dan pasif. Jadi tinggal dibalikan sunflowersnya. Kalau di pasif ke depan ditambahkan to be are, kemudian pakai verb 3 planted, tambah by my parents ya. Ini yang harus diperhatikan dalam bentuk kalimatnya. Oke, anak-anak, di sini ada rumus passive voice ya. Rumusnya banyak, cuma yang akan kita pelajari hanya dua saja. Yang akan kita pelajari yaitu simple present-nya. Jadi passive voice dalam bentuk simple present dan passive voice dalam bentuk present continuous. Jadi ini harus kita ikuti saja. Ada am, ada is, ada are, ditambah verb 3 ya, atau ini participle, itu verb 3. Kemudian present continuous tense. Ada cuma dua aja yang kita pelajari. Jadi perhatikan dari contoh berikut. Oke, the next. Oke, dari rumus yang banyak tadi yang akan kita pelajari di sini hanya dua, yaitu tentang simple present tense dan present continuous tense. Jadi kalau di kalimat aktif, present tense itu ya, simple present tense itu subjek ditambah verb ditambah objek. Contohnya apa? I eat the rice. Nah, kalau pasif menjadi apa? Dibalik. To be, am, is, are ditambah verb 3 ditambah by ya, wajib ada by ditambah pronoun. Jadi I eat the rice dibalikin. Jadi apa? The rice is eaten by me. Ya, seperti itu.
The rice is eaten by me. Contohnya yang tadi, I kick the ball. Saya menendang bola. Ballnya jadi di depan. The ball is kicked by me. Ya, jadi bola itu ditendang oleh saya. Jadi ini fungsi passive voice itu apa? Untuk menjadikan objek itu apa? Dia aktif di sini ya. Sedangkan subjeknya jadi pasif di belakang, jadi by me gitu ya. The rice is eaten by me. Sedangkan present continuous tense itu fungsinya cuma satu ya, tambahannya itu. Apa tambahannya itu? Present continuous tense itu contohnya subject plus to be plus verb ing plus object. I am eating the rice. Nah, ini dibalikan. The rice is, kalau di present kan the rice is eaten. Nah, kalau di continuous itu kalian tambahkan being. The rice is being eaten by me. Kebelakangnya sama, cuma perbedaannya tambah being. Apa perbedaannya? Kalau di dalam arti seperti ini present tense itu, the rice is eaten by me. Jadi nasi itu dimakan oleh saya. Tapi kalau di continuous tense, the rice is being eaten by me. Artinya apa? Nasi sedang dimakan oleh saya. Jadi ada tambahan sedang kalau di continuous tense. Oke, mungkin itu saja ya. Coba kalian putar-putar ulang videonya dan dengarkan kembali penjelasannya. Oke, anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan ya. Kalian pelajari lagi apa itu passive voice. Semoga dapat bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmunya ya. Jangan lupa tugasnya Bapak kirim di Google Classroom. Kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.